Sebelum masa imperialisme Eropa, masyarakat Afrika telah memiliki sistem kehidupan yang kompleks dan juga maju, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Hubungan antara Afrika dan dunia luar sudah terjalin sejak abad ke-15 melalui pelayaran bangsa Portugis yang membuka kontak awal antara Eropa dan juga Afrika. Hubungan ini menimbulkan interaksi yang tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup pertukaran budaya, agama, dan juga teknologi. Pada masa sebelum abad ke-19, Afrika telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional yang melibatkan Eropa, Timur Tengah, dan juga Asia, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh komoditas berharga seperti emas, garam, dan juga gading. Interaksi tersebut secara perlahan membawa pengaruh sosial dan juga budaya yang meluas di berbagai wilayah Afrika. Jauh sebelum bangsa Eropa datang, Afrika sudah mengenal atau sudah dikenal memiliki jaringan perdagangan yang luas dan juga mandiri. Jalur Trans-Sahara menjadi salah satu jalur perdagangan utama yang menghubungkan Afrika Sub-Sahara dengan Afrika Utara dan wilayah juga Mediterania. Melalui jalur ini berbagai barang berharga diangkut menggunakan kafilah unta, sementara emas dari Afrika Barat menjadi komoditas ekspor penting yang sangat diminati di dunia luar. Kerajaan-kerajaan sebesar seperti Ghana, Mali, Songhai memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan menguasai jalur perdagangan ini. Di sisi lain, Afrika Timur juga berkembang pesat melalui perdagangan maritim di Samudra Hindia. Kota-kota pelabuhan seperti Kilwa, Mombasa, dan Zanzibar tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai dan juga makmur. Dari wilayah ini pula akan terjadi penyebaran agama Islam serta munculnya kebudayaan Swahili yang merupakan hasil perpaduan antara unsur-unsur lokal dan juga pengaruh luar. Kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15 menandai babak baru dalam sejarah hubungan Afrika dan juga Eropa. Tujuan utama mereka adalah untuk menguasai perdagangan emas di Afrika Barat, serta juga mengembangkan perkebunan tebu di pulau-pulau Atlantik. Meskipun memiliki kekuatan maritim yang sangat besar, bangsa Portugis tetap harus beradaptasi dengan sistem ekonomi dan juga sosial lokal yang telah mapan di masyarakat Afrika. Masyarakat Afrika memiliki struktur perdagangan yang kuat dan sistem perlindungan sosial yang menghargai para pendatang. Barang-barang dari Eropa pada masa itu belum mampu menggantikan hasil produksi lokal, kecuali dalam hal senjata dan juga kuda yang menjadi simbol kekuasaan. Namun pada abad ke-19, hubungan Afrika dan juga Eropa berubah secara signifikan. Tiga hal utama yang menandai faktor ini adalah masa ini adalah yaitu penghapusan perdagangan budak, meningkatnya pengetahuan Eropa tentang kondisi geografis Afrika, dan juga semakin aktifnya misi keagamaan dari Barat. Perubahan-perubahan tersebut membawa dampak besar terhadap ekonomi dan juga struktur sosial masyarakatnya. Di Afrika, para elit lokal yang sebelumnya bergantung pada perdagangan budak harus menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi baru yang berorientasi pada perdagangan komoditas sah, seperti minyak, kelapa sawit, dan kacang tanah. Pergeseran ini sering memunculkan konflik, terutama antara penguasa tradisional dengan masyarakat produsen di beberapa wilayah seperti Senegambia. Konflik tersebut semakin rumit dengan hadirnya pengaruh Islam. Namun, sebagian masyarakat pribumi yang lebih terbuka terhadap perubahan berhasil beradaptasi, bahkan memanfaatkan pendidikan misionaris untuk memperbaiki posisi sosial mereka di masa kolonial. Sementara itu, sistem perbudakan menjadi salah satu aspek paling gelap dalam sejarah Afrika pra-imperialisme. Perbudakan di Afrika mengalami tiga fase penting. Yang pertama, masa perbudakan tradisional, masa pengaruh Islam, dan juga masa perbudakan akibat kedatangan bangsa Eropa. Pada awalnya, perbudakan hanya terjadi dalam lingkup lokal, di mana tawanan perang dijadikan budak untuk bekerja di istana, sebagai tentara dan juga atau pelayan. Setelah masuknya Islam, praktik perbudakan sedikit lebih ringan, meskipun belum sepenuhnya hilang. Namun, kehadiran bangsa Eropa pada abad ke-15 menjadikan perbudakan sebagai sistem perdagangan global. Jutaan orang Afrika diperjualbelikan oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Inggris, dan juga dengan Belanda untuk dijadikan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan di Amerika. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Banyak yang meninggal dalam perjalanan,
akibat perlakuan buruk di kapal-kapal budak. Selain mengakibatkan penderitaan manusia yang luar biasa, perdagangan budak juga menyebabkan keruntuhan berbagai kerajaan-kerajaan di Afrika, penurunan jumlah penduduk, serta kemerosotan moral sosial di Afrika Timur sendiri. Perdagangan budak dikuasai oleh para pedagang Arab dan Swahili yang menjual budak ke Timur Tengah dan juga wilayah lainnya. Sementara itu, kedatangan bangsa Belanda di Afrika Selatan pada tahun 1652 menjadi awal mula kolonisasi besar-besaran dan juga konflik panjang antara pendatang Eropa dengan masyarakat pribumi. Secara keseluruhan, perbudakan membawa dampak sangat besar yang sangat merusak bagi kehidupan sosial dan juga ekonomi Afrika, dan juga mengubah tatanan masyarakat yang sebelumnya mandiri menjadi terpecah oleh eksploitasi dan juga kekerasan. Dengan demikian, sebelum masuknya imperialisme Eropa, Afrika bukanlah benua yang terisolasi dan juga terbelangkar, melainkan wilayah yang dinamis, berdaya, dan juga berperan penting dalam jaringan perdagangan dunia. Namun interaksi dengan bangsa Eropa atau bangsa Barat membawa dua sisi yang sangat-sangat kontras. Di satu sisi memperkenalkan kemajuan teknologi dan sistem ekonomi yang baru, tetapi di sisi lain menghadirkan penderitaan-penderitaan akibat eksploitasi, perbudakan, dan kolonialisme. Sejarah imperialisme sendiri ini menjadi bukti bahwa masyarakat Afrika memiliki peradaban yang kaya dan beragam, yang kemudian berubah secara drastis ketika kepentingan ekonomi dan politik bangsa Eropa mulai mendominasi benua tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.